Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rofiki, Noval Raffi Kamila, dan saya sendiri Rauda Patriasari. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sampai sekarang hampir digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia masih kokoh dan terjaga sampai saat ini. Dapat diketahui bahwasanya bahasa Indonesia dalam kedudukannya yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional yang dimana bahasa Indonesia digunakan dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Hal inilah yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain. Bahasa Indonesia juga sangat berperan penting dalam persatuan dan kesatuan untuk negara ini, yang dimana dalam negara ini sangat beragam mengenai etnis, suku, bangsa, agama, dan lainnya, yang tentunya memiliki bahasa tersendiri dan berbeda antar suku dan yang lainnya. Namun dengan hadirnya bahasa Indonesia membuat keberagaman di Indonesia ini menyatu melalui interaksi sosial yang di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, coba bayangkan jika tidak ada bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Mungkin negara Indonesia tidak akan pernah ada, malah akan terjadi yaitu terbentuknya daerah-daerah tersendiri dengan segala keberagaman bahasanya. Terus lanjut. Bagaimana sih fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa? Dan juga bagaimana menjaga kelestarian pengguna bahasa Indonesia di era modern ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan ada tujuan penulisannya, yaitu mendeskripsikan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia di era modern. Nah, kita akan membahas bersama-sama sebentar lagi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini dilahirkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan pada tahun yang sama pula bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu pada 8 Agustus 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Sama seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, perbedaan utama antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah adalah jangkauan dari penggunaan bahasa tersebut. Bahasa daerah biasanya lebih sering digunakan di daerah tersebut. Kayak contohnya itu bahasa Jawa yang biasanya lebih digunakan oleh Yogyakarta serta Jawa Tengah. Nah, sedangkan untuk bahasa Indonesia menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Jadi, sesuai dengan penjelasannya bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional yang memiliki
beberapa fungsi seperti yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai lambang kebangsaan nasional. Artinya bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur, dengan nilai yang dimiliki merupakan cerminan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan menjunjung tinggi, serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa sebagai wujud rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan masyarakat, tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Yang kedua ada sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional, yang berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bahasa Indonesia. Untuk itu harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian ini tidak tercerminkan di dalamnya. Ya, yang ketiga sebagai bahasa persatuan seluruh bangsa. Fungsi bahasa Indonesia yang selanjutnya adalah sebagai bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang beragam, latar belakang sosial, budaya yang berbeda-beda bahasanya, serta juga keragaman lainnya yang nantinya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia yang berikutnya adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan bahasa Indonesia kita saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, fungsi bahasa Indonesia terlihat melalui Kongres Pemuda II yang dilakukan pemuda-pemudi yang digelar di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1922 menghasilkan sebuah gagasan, yaitu Sumpah Pemuda, yang dimana dengan adanya Sumpah Pemuda berhasil membuat kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa negara. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara yang terkenal dengan masyarakat yang multikultural, yang artinya masyarakat di Indonesia sangat beragam, baik dari suku, bangsa, etnis, dan agama, serta lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok di Indonesia mempunyai tradisi dan kebudayaannya sendiri, termasuk keanekaragaman bahasanya. Bahasa-bahasa dari kelompok tersebut lebih dikenal sebagai bahasa. Selain dituturkan dan didukung oleh jumlah kelompok penutur yang sangat variatif, juga memiliki wilayah yang tersebar luas. Nah, tersebarnya bahasa daerah tertentu ke wilayah lain di Nusantara tentunya memungkinkan terjadinya persaingan atau konflik antar bahasa daerah tersebut. Hal ini perlu disikapi secara serius, karena kalau dibiarkan akan menjadi pergesekan antara bahasa daerah yang dikhawatirkan akan menjadi pemicu pecahan bangsa. Ditambah lagi, Indonesia terdiri banyak pulau dengan keberagaman tersendiri yang semakin memberikan peluang akan terjadinya disintegrasi bangsa. Melihat ancaman itu, Indonesia perlu sesuatu untuk mempersatukan keberagaman bangsanya. Nah, yang ketiga, menjaga kelestarian penggunaan bahasa Indonesia di era modern ini. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan.
Yang kedua, membiasakan diri berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Misal ya, saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut lama-kelamaan akan membuat seseorang lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti jika seseorang tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat ia tinggal tersebut. Nah, bisa jadi ia lupa dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kita harus tahu bagaimana mengimbangi dalam menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, agar kemampuan dalam berbicara dalam bahasa Indonesia masih terjaga dengan baik. Dan yang kedua, ada membiasakan diri berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Saat berinteraksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan teman, keluarga, tetangga maupun orang tak dikenal, sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia juga dapat memudahkan lawan bicara kita untuk mengerti apa yang dibicarakan, sekaligus juga membuat kita semakin baik lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, oleh sebab itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting dan bermanfaat bagi pelestarian bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, ada meningkatkan rasa kebanggaan dengan bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat mewujudkan integrasi nasional yang dimana semua keberagaman yang ada di Indonesia bersatu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena telah disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan kesimpulan yang saya peroleh, kami mengambil kesimpulan bahwasanya kedudukan bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahasa daerah. Dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional negara Republik Indonesia yang dimana dalam kedudukannya memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan negara dan sebagai identitas nasional. Dan sarannya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dan benar, agar keberadaan bahasa Indonesia tidak tergantikan oleh sesuatu yang akan datang. Nah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.